Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Abdullah Class, Abdurrahman Class, dan Ikrimah Class. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di tema B, subtema 3, dan sekarang kita ada di pembelajaran 1 dan 2. Tolong siapkan buku dan alat tulisnya. Video pembelajaran kali ini presented by your teachers grade 6, Mem Rika, Miss Ayu, and Miss Eka. Sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran 1 kita kali ini. Yang pertama adalah kita mampu mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Yang kedua, tujuannya adalah kita mampu menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, tujuannya adalah kita mampu menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Baik, yang pertama kita bahas pada pembelajaran 1 kita kali ini yaitu tentang mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Sebelumnya, kalian tolong buka buku paket kalian halaman 83. Pada buku kalian terdapat sebuah wacana yang berjudul Sultan Syahrir. Kalian dapat menyimak sambil mendengarkan apa yang Mendika akan bacakan. Kemudian, kalian ingat informasi yang terdapat pada wacana tersebut. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Masa kecilnya dilewati dengan belajar di Europese Leisure School atau ILS. Ia lalu melanjutkan ke sekolah menengah Mulo Mir Youth-Breit Leger Onderwijs terbaik di Medan. Setelah itu, ia merantau ke Bandung dan bersekolah di Algemeen Middelbare School pada tahun 1926. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda pada tahun 1929. Namun sayangnya, ia tidak melanjutkan sekolahnya sampai tamat. Sekembalinya dari sekolah di Amsterdam, Sultan Syahrir memulai karir politiknya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Peran Sultan Syahrir pun penting dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat penjajahan Jepang, Sultan Syahrir banyak menjalani kerjasama dalam usahanya untuk memerdekakan Indonesia. Ia bersama sejumlah golongan muda lainnya memilih untuk merdeka dengan cara sendiri dan tidak bekerja sama dengan Jepang. Sultan Syahrir menganggap Jepang sama dengan Belanda yang ingin menjajah dan mengsengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya, melalui peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda berhasil mendesak Soekarno Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Ketua KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Syahrir juga pernah 3 kali memimpin kabinet parlemen pada 14 November 1945. Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri termuda pada saat itu. Ketika Belanda tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan RI, Sultan Syahrir mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menggunakan jalur diplomasi. Perjanjian Linggarjati merupakan puncak keberhasilan Sultan Syahrir dalam diplomasi. Meskipun isi perjanjian tersebut banyak menentang sehingga kabinet Sultan Syahrir jatuh, tetapi perjanjian tersebut banyak mengundang simpati dan dukungan internasional. Bagaimana? Kalian sudah menyimak teks wacana tersebut? Coba perhatikan setiap kata dalam teks tersebut.
apakah kata-kata tersebut sudah menggunakan kosakata baku di dalamnya? Kalian tahu nggak sih kosakata baku itu apa? Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Oke, kita cari tahu. Mereka akan berikan beberapa contoh. Salah satunya adalah kata merantau. Dia diakhiri dengan huruf W. Kira-kira itu kata baku atau bukan ya? Oke, merantau. Merantau itu harusnya diakhiri dengan U, bukannya W. Ya, jadi kata merantau pada teks tersebut berarti tidak baku. Oke, kita cari tahu. Berikutnya ada lagi nggak ya? Memerjuangkan. Kira-kira seharusnya apa ya? Memerjuangkan yang benar adalah memperjuangkan. Oke. Selanjutnya, simpati. SYM. Betul nggak kira-kira? Harusnya yaitu dengan I, bukan Y. Ya, baik. Kalian sudah menyimak informasi apa yang terdapat pada teks tersebut? Kemudian, kalian juga sudah tahu contoh dari kata baku dan tidak baku. Dan kalian tahu juga kata baku yang terdapat pada teks tersebut. Kalau kalian bisa cari tahu lagi, itu lebih baik. Itu mereka hanya memberikan contoh saja. Setelah kalian menyimak wacana yang telah dibacakan tadi, dan kita sudah mencari tahu beberapa kata-kata yang tidak baku yang terdapat pada teks Sultan Syahrir, sekarang kalian dapat membuka buku paket kalian halaman 84. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dapatkah kalian menyebutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam peta pikiran yang disajikan di atas? Informasi yang telah kamu jawab dapat kamu buat menjadi sebuah tulisan baru. Informasi-informasi tersebut juga dapat kamu tambahkan dengan informasi pendukung lainnya berdasarkan teks yang kamu dengar tadi. Oke. Di situ ada beberapa pertanyaan. Misalkan dari yang bagian paling atas, bagaimana cara Sultan Syahrir kepada pemerintah RI terhadap tanggapan Belanda setelah kemerdekaan RI? Siapa yang masih ingat? Kira-kira apa ya jawabannya? Mereka akan memberikan satu contoh dari pertanyaan itu ya. Jawabannya yaitu mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menggunakan jalur diplomasi. Nah, kalian dapat membuat sebuah cerita dari peta pikiran tersebut. Caranya kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kalian dapat dijadikan satu jawabannya menjadi sebuah paragraf, atau kalian dapat mengembangkan jawaban tersebut menjadi sebuah paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Itulah informasi yang sudah kalian dapat dari teks tentang Sultan Syahrir. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan pada wali kelas kalian masing-masing ya. Selanjutnya, yang kita bahas pada pembelajaran satu kita kali ini yaitu tentang pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas untuk menetapkan peraturan pemerintah sendiri. Salah satunya yaitu pada bidang ekonomi. Setelah Indonesia merdeka, hasil ekonomi dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia seutuhnya. Sedikit demi sedikit kesejahteraan rakyat dapat meningkat. Karena sebelumnya Indonesia ketika dijajah, keadaan ekonominya sangat memburuk karena dikuasai oleh para penjajah. Kemudian, pada bidang pendidikan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan,
semakin banyak rakyat Indonesia yang dapat mengenyam bangku pendidikan. Dengan semakin membaiknya kehidupan ekonomi Indonesia, kini semua golongan memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan. Rakyat Indonesia dapat bersekolah dan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depannya kelak. Dengan memiliki masyarakat yang berpendidikan tinggi, Indonesia berpeluang untuk memperbaiki kesejahteraan penduduknya di masa yang akan datang. Kemudian, pada bidang militer Indonesia setelah masa kemerdekaan menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Dan tentunya masih banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah di berbagai bidang, selain di bidang ekonomi, pendidikan, maupun militer, yang menjadi lebih baik setelah adanya kemerdekaan. Ya, selanjutnya yang kita bahas pada pelajaran 1 kita kali ini yaitu tentang menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Keragaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia membentuk indahnya persatuan di Indonesia. Keragaman tidak hanya terdapat dalam suatu bangsa. Hewan dan tumbuhan pun terdiri atas beragam jenis hingga membentuk keragaman hayati. Indonesia termasuk ke dalam negara dengan keragaman hayati terkaya di dunia. Kita wajib bangga ya. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia untuk berbagai keperluan. Sekarang kita akan cari tahu tentang manfaat tumbuhan. Di sini akan berikan beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah pohon kelapa. Tentu kalian sudah banyak yang tahu ya manfaat dari pohon kelapa tersebut. Yang pertama yaitu buahnya. Dapat digunakan untuk makanan atau minuman. Kemudian daunnya juga dapat digunakan untuk membuat atap rumah, terutama rumah-rumah tradisional. Kemudian batangnya juga dapat digunakan untuk membuat jembatan, terutama pada desa-desa tertentu ya. Yang kedua adalah pohon bakau. Manfaatnya adalah dapat mencegah abrasi pantai. Kemudian, pohon bakau tersebut juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya hewan laut, seperti udang dan sebagainya. Juga buahnya dapat digunakan untuk makanan pengganti nasi, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah pantai. Yang ketiga adalah aloe vera atau lidah buaya. Tanaman ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu dagingnya dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Dan lendirnya dapat digunakan untuk perawatan kulit dan rambut. Setelah kita mempelajari manfaat tumbuhan, sekarang kita akan mencari tahu apa saja manfaat hewan. Mendika juga akan berikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah lebah. Lebah ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu proses penyerbukan tanaman yang sudah dijelaskan pada materi sebelum-sebelumnya. Kemudian, madunya untuk kesehatan. Yang kedua yaitu adalah kerbau. Kerbau juga bermanfaat. Salah satunya itu dagingnya sebagai bahan pangan. Kemudian, tanduknya dapat digunakan untuk hiasan dinding. Selanjutnya, tenaganya juga dimanfaatkan untuk membantu para petani dalam membajak sawah. Yang ketiga adalah unta. Manfaatnya adalah sebagai alat transportasi di daerah gunung pasir. Itulah manfaat hewan dan tumbuhan. Baik, sekarang kita sudah memasuki pelajaran 2. Sebelum kita
Masuk di pelajaran 2, kita cari tahu tujuan dari pelajaran 2 ini apa saja sih? Yang pertama, kita mampu membuat langkah-langkah pola lantai dalam tari daerah. Yang kedua, kita mampu menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Sekarang, materi yang pertama pada pembelajaran 2 kali ini yaitu tentang pola lantai. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pola lantai, tetapi di sini MMPK akan sedikit mengingatkan kalian ya. Inilah yang namanya pola lantai. Pola lantai ada yang berbentuk horizontal, ada yang berbentuk vertikal, garis lengkung, kemudian ada yang membentuk zigzag. Nah, di sini ada beberapa contoh yang berbentuk horizontal, seperti contohnya tari saman. Kemudian ada juga garis lengkung depan, contohnya yaitu ada tari sekapur siri dan tari pendek. Dan juga ada yang berbentuk garis segi empat, yaitu contohnya adalah tari piring. Dan kalian dapat mencari tahu lagi berbagai jenis pola lantai dari setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki tarian masing-masing dan dari setiap tarian tersebut juga memiliki berbagai jenis pola lantai. Ya, itulah keberagaman yang ada di negara kita. Tentunya kita cukup bangga ya menjadi orang Indonesia yang memiliki banyak sekali suku bangsa sehingga kita juga memiliki banyak sekali tarian-tarian tradisional. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita memasuki materi terakhir pada pelajaran 2 kita kali ini, yaitu tentang apa saja manfaat kesatuan dan persatuan dalam kehidupan NKRI. Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama adalah memperkuat jati diri bangsa atau jati diri negara NKRI. Kemudian, dapat juga menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Yang ketiga, dapat memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman. Yang keempat, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah manfaat kesatuan dan persatuan dalam kehidupan NKRI. Menjaga persatuan Indonesia dengan keragaman etnis dan budaya tidaklah mudah. Seluruh rakyat Indonesia wajib turut serta dalam menjaga persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Dengan bersatu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, ini tugas kita sebagai generasi penerus bangsa kita. Kita juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Oke. Sekarang, setelah kalian menyimak materi pelajaran 1 dan 2 yang telah kami berikan, kalian dapat mengerjakan tugas-tugas pelajarannya. Yang pertama yaitu adalah tugas pelajaran 1, yaitu mengerjakan rangkuman halaman 88 dan mengerjakan latihan halaman 89. Kemudian, untuk tugas pelajaran 2, kalian mengerjakan rangkuman dan latihan yang ada di halaman 92. Demikian materi yang telah kami sampaikan dan kami ucapkan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini hingga akhir. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.